pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan Public Expose Live 2022 sebagai salah satu rangkaian kegiatan peringatan 45 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan SRO, Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak, Ibu, Direksi, dan perwakilan manajemen dari perusahaan tercatat atau emiten, tamu undangan, dan seluruh peserta yang telah menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Public Expose Live 2022 merupakan langkah OJK dan SRO untuk memfasilitasi perusahaan tercatat dalam memenuhi peraturan pencatatan Bursa Efek Indonesia yang mewajibkan perusahaan tercatat untuk melaksanakan public expose sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perusahaan tercatat langsung dari pihak manajemen perusahaan tercatat, membuka akses dan hubungan yang lebih luas antara investor dengan perusahaan tercatat, serta meningkatkan pemahaman investor terhadap kinerja perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, dengan melihat efektivitas kegiatan Public Expose Live di tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2020 kegiatan diikuti oleh total peserta 41.631 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 49.000 yang berasal dari dalam dan luar negeri, dan pada tahun ini Public Expose Live kembali diselenggarakan secara virtual selama 5 hari pada tanggal 12 hingga 16 September 2022 dan diikuti 54 emiten. Masa pandemi menyadarkan kita semua bahwa pemanfaatan teknologi digital memiliki peran dan dampak yang sangat besar dalam membantu penyebaran informasi pasar modal, kegiatan publik, jangkauan teknologi yang ada memungkinkan masyarakat atau investor dari seluruh wilayah berbagai Indonesia mendapatkan akses yang sama, mendapatkan informasi dan berita terkini mengenai pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap penyelenggaraan Public Expose Live 2022 dapat diterima dengan baik dan dapat menjadi salah satu sarana memperoleh informasi serta sekaligus edukasi pasar modal Indonesia dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat dimanapun berada. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan Public Expose Live 2022 ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pasar modal Indonesia. Terima kasih. Hidup adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan cerita dan setiap orang punya ceritanya masing-masing. Awal cerita hidup kita dimulai sebelum kita terlahir dan terus berlanjut. Setiap langkah yang kita ambil menentukan jalan hidup kita. Tapi, kesehatanlah yang membuat perjalanan hidup kita jadi lebih bermakna. BMHS hadir memberi makna untuk setiap langkah hidup kita dengan menyediakan solusi kesehatan yang menyeluruh. Memulai langkah di tahun 1973 dengan menolong para bunda melahirkan buah hati di RSI Abunda sebagai salah satu pelopor rumah sakit ibu dan anak di Indonesia. Dilanjutkan dengan Rumah Sakit Umum Bunda, membantu seluruh keluarga mendapatkan layanan kesehatan, berawal dari Jakarta hingga seluruh penjuru Indonesia. Wujudkan mimpi sepasang suami istri untuk dapatkan buah hati melalui Morula, klinik kesuburan terbesar di Indonesia. Dan turut memajukan analisa kesehatan di Indonesia dengan terobosan baru teknologi pemeriksaan genetika dari Laboratorium Diagnos. BMHS
setia menemani keluarga untuk mewujudkan hidup yang lebih bermakna. From embryo and throughout life. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2022 dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia pada sesi Public Expose oleh PT Bunda Medik Tbk. Sebagai informasi, PT Bunda Medik Tbk telah tercatat di bursa pada tanggal 6 Juli 2021 dengan kode perdagangan BMHS yang bergerak di bidang aktivitas rumah sakit swasta, poliklinik swasta, dan rumah sakit lainnya, serta pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan, sehingga perseroan masuk ke dalam sektor kesehatan. Kami ingin menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa pada sesi Public Expose Live 2022 terdapat fitur terjemahan bahasa Inggris yang dapat diakses oleh peserta pada tombol Interpretation pada panel bawah Zoom Webinar. Silahkan klik tombol Interpretasi, kemudian pilih saluran audio English atau Indonesian, lalu klik Mute Original Audio untuk menyembunyikan suara pembicara dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa. We would like to inform all of participants that in the Public Expose Live 2022 session, there is an English translation feature, which participants can access on the interpretation button on the bottom panel of the Zoom webinar. Please click the interpretation button, then select the English or Indonesian language audio channel, and click Mute Original Audio to hide speaker's voice and only activate the interpreter's voice. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen dari perseroan. Kita akan sapa dan perkenalkan masing-masing dari manajemen perseroan yang telah hadir bersama kami. Yang pertama, ada Bapak Ivan Rizalsini selaku komisaris utama. Selamat siang, Bapak Ivan. Selamat siang, salam sehat semua. Selanjutnya, Bapak Mesya Rizalsini selaku direktur utama. Selamat siang, Bapak Mesya. Selamat siang semua. Selanjutnya, Bapak Nurhadi Yudianto selaku managing director. Selamat siang, Bapak Yudi. Selamat siang, terima kasih. Selanjutnya, Bapak Cuncun Wijaya selaku Finance Director. Selamat siang, Bapak Cuncun. Selamat siang semuanya. Lalu hadir bersama kami juga Ibu Yvonne M. Rampun selaku Medic, Nurse, and Quality Director. Selamat siang, Ibu Yvonne. Selanjutnya, Ibu Josephine Tobing selaku Corporate Secretary. Selamat siang, Ibu Josephine. Selamat siang semuanya, salam sehat. Lalu, Ibu Amanda Sanjaya selaku Investor Relation. Selamat siang, Ibu Amanda. Selamat siang semuanya. Baik, acara ini akan dimoderatori oleh saya, Hans Adrian Hidayat, yang akan memandu acara ini. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan Ibu atau Bapak untuk dapat menyampaikan pertanyaan yang akan diajukan melalui fitur Q&A atau kolom pertanyaan pada Zoom yang selanjutnya akan kami bacakan pada saat sesi tanya jawab. Kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Bila ingin berpartisipasi, Bapak dan Ibu cukup mengisi kuesioner pada link yang akan kami sediakan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian,
Untuk memulai presentasi, saya persilahkan kepada Bapak Ivan Rizal Sini untuk memberikan paparan. Kepada Bapak Ivan Rizal Sini, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, hadirin semua. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bursa Efek Indonesia yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat bergabung dalam Public Expose Live 2022 ini. Kami sangat senang sekali tentunya pada siang ini dapat bertemu dengan Bapak-Bapak Ibu investor secara virtual untuk memaparkan kinerja PT Bunda Medik Tbk pada semester 1 tahun 2022. PT Bunda Medik Tbk dengan kode saham BMHS melaksanakan initial public offering pada tanggal 6 Juli 2021. Slide. Saya ingin men-trace back lebih awal tentang bagaimana perjalanan BMHS ini kita mulai, di mana founder kami, Dr. Rizal Sini, telah menetapkan suatu batu yang sangat kuat dengan punya visi yang sangat besar, bahwa layanan kesehatan Indonesia akan berkembang seperti yang kita lihat sekarang. Dan apa yang beliau bangun dari suatu layanan kesehatan berbasis customer-centric dan juga teknologi kedokteran, ini telah terbukti menjadi suatu kebutuhan yang sangat besar. Kita melihat bahwa rumah sakit Bunda yang dibangun dari suatu rumah sakit ibu dan anak telah berkembang menjadi suatu ekosistem yang sangat luas. Ini dikarenakan karena memang kita mempunyai suatu keleluasaan dalam berkembang yang kita lihat dari aspek reproduksi yang kita terjemahkan dalam bentuk embrio sampai ke kehamilan, sampai ke anaknya, kemudian sampai ke dewasa. Dan ini adalah merupakan suatu ekosistem kesehatan yang sangat memberikan keleluasan kami untuk berkembang. Slide berikutnya. Fundamental yang sangat kuat yang sudah dibangun oleh Dr. Rizal Sini memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa melihat bahwa tidak hanya rumah sakit ibu dan anak yang kami kembangkan, tapi ini adalah merupakan suatu layanan yang tentu berkembang menjadi suatu korporasi dengan melihat tidak hanya sebagai jejaring dari rumah sakit, tetapi juga kita melihat bahwa ini adalah merupakan suatu ekosistem. Yang apa yang dibangun sebagai rumah sakit ibu dan anak, kini telah menjadi suatu jejaring rumah sakit dengan beberapa COE lainnya atau produk layanan unggulan lainnya, dan ini adalah merupakan suatu spesialistik berbasis teknologi kedokteran. Dan kami melihat bahwa ke depannya bahwa ibu dan anak dan layanan teknologi yang mempunyai peran penting dalam improvement terhadap layanan kesehatan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem yang dibangun telah menjadi suatu kemudahan bagi kami untuk menjalani perkembangan yang tentu kita harapkan mempunyai growth yang sangat besar yang akan dipaparkan oleh teman-teman dari direksi pada siang hari ini. Dan saya sangat berbangga sekali bahwa apa yang sudah dibangun selama ini mempunyai future yang sangat besar, terutama bagaimana caranya kita secara pertumbuhan untuk bisa compete dalam yang sangat yang menantang untuk kita bawa ke depannya. Untuk slide-slide berikutnya, untuk menggambarkan bagaimana excitement kami terhadap perusahaan PT Bunda Medik Tbk akan disampaikan oleh Managing Director PT Bunda Medik Tbk, yaitu Pak Nur Hadi Yudianto. Silakan Pak Yudi. Terima kasih Dr. Ivan Sini. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh Dr. Ivan bahwa fundamental yang telah dibangun oleh BMHS atau Bunda Medik Healthcare System melalui PT Bunda Medik Tbk semenjak 1973 memiliki arah yang sangat jelas dan kuat ya, baik oleh almarhum Dr. Rizal Sini sendiri dan sekarang yang dilanjutkan oleh Dr. Ivan Sini SPOG. Dengan latar belakang spesialistik SPOG yang dimiliki, sudah tentunya pelayanan ibu dan anak merupakan pelayanan kekuatan utama dari BMHS atau Bunda Medik Healthcare System ini. Dibangun dan dimulai dengan klinik ibu dan anak, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi rumah sakit ibu dan anak Bunda yang berlokasi di Menteng yang sangat kuat dengan pelayanan ibu dan anak tersebut. Tetapi tidak berdiam diri terhadap pelayanan ibu dan anak. Pada saat
kelulusan dari Dr. Ivan Sini sebagai sebagai dokter fertilitas, kemudian dikembangkanlah klinik fertilitas yang dinamakan dengan Morula IVF. Dengan kekuatan keilmuan yang dimiliki ini, Bunda Medical Care System tumbuh dan berkembang lebih lanjut lagi, lebih luas lagi untuk menambah pelayanan-pelayanan baik di pelayanan ibu dan anak maupun pelayanan sebagai bagian dari General Hospital. Selama pertumbuhan dan perjalanannya sampai dengan saat ini yang sudah berumur lebih dari 49 tahun, kami dapat sampaikan bahwa ekosistem di Bunda Medical Care System ini telah memiliki 9 rumah sakit, kemudian didukung juga oleh 3 klinik, di mana salah satu klinik ini sedang kita siapkan untuk menjadi RSIA. Kemudian didukung juga oleh 10 klinik IVF yang tersebar di Indonesia, di kota-kota besar di Indonesia. Kemudian didukung oleh 40 laboratorium klinik diagnosa yang sudah sebagai perusahaan terbuka juga. Kemudian didukung dengan jaringan klinik pintar yang sudah berjumlah 160 klinik lebih. Kemudian didukung oleh 126 klinik fertilitas, di mana klinik fertilitas itu sebagai penyebaran informasi, edukasi kepada penduduk Indonesia yang sifatnya lebih luas dan mendukung pelayanan dari 10 klinik Morula IVF. Terlepas dari pelayanan ibu dan anak dan juga infertility atau fertilitas klinik, Bunda di dalam grup Bunda Medical Care System didukung juga oleh pelayanan-pelayanan lain seperti jantung, urologi, kemudian onkologi dan juga pelayanan spesialistik lainnya. Di dalam hal untuk menunjang pelayanan tersebut di dalam ekosistem yang dibentuk, Bunda Medical Care System dibantu dengan beberapa subsidiaries yang telah dibentuk untuk menunjang baik itu pemasaran, baik itu untuk memperluas jaringan seperti Medical Tourism Board, kemudian dengan adanya emergency response sebagai medical evakuasi untuk kebutuhan pasien yang berpindah dari satu area ke area lain atau satu daerah ke daerah lain, termasuk juga untuk transportasi pasien dari luar negeri untuk didatangkan ke Indonesia ataupun dari Indonesia kembali ke negara mereka masing-masing untuk pelayanan lebih lanjut. Next slide. Seperti tadi disampaikan oleh Dr. Ivan Sini, pada tahun 2012, Dr. Ivan Sini memutuskan untuk memiliki robotic surgery sebagai pelayanan penunjang untuk tindakan surgery, khususnya pelayanan surgery untuk objin. Tetapi dalam perkembangannya 10 tahun terakhir ini, Bunda Medical Care System memperluas untuk penggunaan robotic surgery ini tidak hanya untuk kebutuhan objin atau kebutuhan surgery bagi seorang wanita atau ibu, tetapi juga dikembangkan untuk pelayanan surgery dengan menggunakan robotik, baik untuk pelayanan urologi, kemudian pelayanan bedah digestif, dan juga tentunya pelayanan onkologi. Kita bisa melihat di sini bahwa kekuatan dari pelayanan robotik surgery ini didukung oleh beberapa spesialistik dengan dokter-dokter spesialis yang memiliki kompetensi sangat baik, bukan hanya di Rumah Sakit Bunda, tapi tentunya juga sudah sangat dikenal dengan spesialistik dan kompetensi untuk di Indonesia sendiri. Kita bisa melihat di sini ada Prof. Wahyu sendiri, kemudian Dr. Ivan Sini sebagai pionir dan juga sebagai proktor untuk pelatih dari penggunaan robotik surgery ini. Kemudian didukung oleh beberapa dokter, termasuk Dr. Akmal Taher untuk urologi, Prof. Ponco urologi, dan juga tentunya di sini ada Dr. Agus Rizal, urologi konsultan yang juga bekerja sama dengan dokter onkologi untuk melakukan pembedahan. Di mana sampai saat ini robotik surgery yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Bunda di Menteng, Jakarta, masih merupakan satu-satunya pelayanan robotik surgery yang ada di Indonesia, yang kita kembangkan juga untuk bisa mendukung terjadinya pelayanan berupa medical tourism, di mana pelayanan tersebut
pasien berdatangan dari beberapa daerah di Indonesia untuk memanfaatkan robotic surgery ini. Di mana robotic surgery ini bisa kita sampaikan bahwa keunggulannya adalah untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang sulit untuk dilakukan dengan metodologi teknologi ataupun juga metode operasi yang menggunakan peralatan selain dari robotic surgery. Begitu juga dengan medical outcome dan pemulihan yang terjadi bagi pasien dengan melakukan pembedahan dengan robotic surgery, tentunya hasilnya adalah lebih baik dan juga lebih cepat pulihnya. Next slide berikutnya. Ya, seperti tadi kita sampaikan bahwa Morula IVF adalah klinik bayi tabung yang dimiliki oleh BMHS, di mana sudah didukung oleh 10 IVF Center atau IVF klinik yang tersebar di 10 kota besar di Indonesia, didukung oleh dokter-dokter spesialis lebih dari 50 dokter, baik itu dokter untuk fertility maupun juga didukung oleh 32 embriologis ya. Klinik IVF Morula IVF sendiri adalah klinik bayi tabung terbesar di Indonesia yang sudah memiliki market share sebesar 49 atau 50% market dari bayi tabung yang ada di Indonesia. Tentunya setiap tahun jumlah pelayanan terhadap cycle kita di bayi tabung adalah tumbuh secara signifikan. Nanti kita bisa tunjukkan meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 sendiri selama 2 tahun, 2020 dan 2021, Morula IVF bisa kita sampaikan bahwa pertumbuhan cycle-nya sangat signifikan untuk tetap meningkat. Pelayanannya sendiri dengan lebih dari 20 tahun pengembangan dari fasilitas pelayanan, quality, standar yang dicapai oleh Morula IVF, Morula IVF sudah menangani lebih dari 5.800 pasien di Indonesia dengan tingkat keberhasilan 40%, di mana tingkat keberhasilan 40% ini tentunya disebabkan oleh beberapa kondisi dari pasien, termasuk umur dari pasien, kemudian juga dari beberapa tingkat kondisi kesehatan pasien itu sendiri. Untuk Morula IVF sendiri, kita bisa menyampaikan bahwa Morula IVF satu-satunya klinik IVF yang sudah terakreditasi dari RTIC atau Reproductive Technology Accreditation Committee berasal dari Australia. Next slide. Baik, kita akan memasuki laporan dari performance PT Bunda Medik Tbk atau BMHS untuk first half result kita. Slide-nya. Oke, baik. Jadi bisa kita sampaikan yang pertama adalah untuk pelayanan kesehatan atau khususnya rumah sakit dan juga beberapa penunjang pelayanan yang ada di ekosistem kita, baik itu rumah sakit, Morula IVF, dan juga Diagnos Laboratorium dan beberapa subsidiaries. Tantangan atau challenge yang terbesar di tahun 2022 ini adalah bagaimana kita bisa kembali untuk melakukan pelayanan kesehatan yang bukan bertumpu kepada pelayanan pasien COVID, di mana pandemi COVID-19 itu sendiri dalam 2 tahun terakhir tentunya banyak memerlukan pelayanan kesehatan bagi semua rumah sakit, tetapi kita bisa membuktikan dengan pelayanan kesehatan atau Center of Excellence yang dimiliki oleh PT Bunda Medik Tbk ini, kita bisa tetap tumbuh ya selama masa pandemi COVID-19 itu sendiri. Sehingga pada saat COVID-19 berakhir atau itu sudah menurun drastis jumlah pasiennya, kita bisa sangat signifikan menunjukkan pertumbuhan dari pelayanan non-COVID sendiri. Baik dari sisi outpatient, kemudian inpatient, jumlah dari pasien inpatient maupun juga admission days-nya, kemudian dari surgery, kemudian dari klinik bayi tabung kita, juga pemeriksaan laboratorium, di mana semua itu kita menunjukkan untuk pelayanan non-COVID-nya tumbuh secara signifikan. Comparison yang bisa kita sampaikan di sini, jika kita compare first half di tahun 2022 dengan comparison di tahun first half 2021, secara consolidated revenue maupun EBITDA nominal itu tentunya kita mengalami penurunan.
karena persentase dari pemeriksaan atau pelayanan kesehatan terhadap pasien COVID selama 2 tahun kemarin pertumbuhannya sangat signifikan. Tetapi comparison dengan pelayanan kesehatan non-COVID yang bisa kita lihat nanti adalah di tahun 2019, pertumbuhan pelayanan non-COVID itu tumbuh secara signifikan. Secara EBITDA sendiri kita bisa sampaikan bahwa secara gross termasuk dengan jasa medis dokter yang kita perhitungkan di dalamnya, persentase dari EBITDA di first half 2022 kita adalah sebesar 18%. Tetapi kalau kita melakukan perhitungan secara net dengan mengeluarkan jasa medis dokter, seperti juga untuk grup-grup kesehatan yang lainnya, kita bisa sampaikan bahwa EBITDA kita telah mencapai di angka 23%. Di mana EBITDA ini bagi rumah sakit adalah sangat penting kita menentukan terhadap efisiensi, efektivitas dari kinerja healthcare kita secara keseluruhan, baik rumah sakit, lab, maupun juga untuk pelayanan IVF kita. Jadi ini yang kita akan kembangkan ke depannya dari tahun ke tahun untuk perbaikan secara signifikan untuk peningkatan revenue maupun juga peningkatan dari persentase EBITDA itu sendiri. Di dalam hal pelayanan kesehatan, IVF tentunya ini menjadikan salah satu kunci utama juga dalam pertumbuhan kita, karena secara persentase dari total revenue yang kita miliki, di mana 60% dari revenue itu datang dari pelayanan rumah sakit, baik rumah sakit ibu dan anak maupun rumah sakit umum bunda. Sedangkan 30%-nya itu berasal dari klinik Morula IVF kita, dan 10% sisanya adalah berasal dari diagnos laboratorium dan juga beberapa subsidiary. Nah, sehingga kita secara signifikan berusaha untuk selalu meningkatkan secara proporsional dari semua tingkat pelayanan kesehatan yang kita miliki. Next-nya, slide. Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, comparison terhadap peningkatan dari pelayanan kesehatan kita yang non-COVID, ya, yang menjadi fokus utama kita baik di tahun ini maupun di tahun-tahun berikutnya, kita bisa melihat comparison terhadap 2019, compare dengan first half di tahun 2022, untuk outpatient itu sendiri kita bisa menyampaikan bahwa pertumbuhan kita adalah 21%. Tetapi dengan peningkatan quality dari outpatient yang kita datangkan ke healthcare kita, itu kita bisa meningkatkan jumlah inpatient admission-nya adalah sebesar 40%. Sehingga persentase dari admission yang kita miliki jumlahnya 2 kali lipat lebih besar dari persentase outpatient itu sendiri, karena quality pasien yang kita datangkan itu cukup baik, ya, yang membutuhkan baik rawat inap maupun surgery. Inpatient days sendiri, comparison antara 2022 first half dengan 2019, inpatient days kita itu peningkatan sebesar 93%. Ini dikarenakan kita bisa melihat pada saat bagian kanan bawah itu adalah surgery atau tingkat persentase pertumbuhan dari surgery atau operasi atau OK kita, ya. Jadi dengan peningkatan inpatient quality yang sangat baik sebesar 40% tadi, itu meningkatkan jumlah surgery atau operasi kita sebesar 63% compare to 2019. Di mana peningkatan surgery itu datang dari peningkatan dari pelayanan-pelayanan Center of Excellence kita yang memang sudah disiapkan dari tahun 1973 tadi, kemudian kita kembangkan benar dari 3 tahun terakhir dari 2019 tepat seperti sebelum dari COVID-19 itu sendiri terjadi. Dengan peningkatan 63% dari surgery yang kita miliki, itu yang menyebabkan inpatient days kita juga meningkat sebesar 93%. Kebutuhan akan pasien yang mengalami surgery membutuhkan rawat inap dan juga membutuhkan pelayanan-pelayanan kesehatan tentunya yang secara signifikan juga bertumbuh, ya, baik dari laboratorium, dari radiologi, berikut juga dari farmasi untuk penegakan diagnosa bagi pasien-pasien inpatient maupun surgery itu sendiri. Jadi dari page atau dari halaman ini sendiri, hospital volume kita bisa sampaikan peningkatan kita signifikan terjadi. Center of Excellence kita memang tumbuh dan berkembang dengan baik, ya, sesuai dengan kompetensi dari dokter-dokter yang kita miliki
miliki, baik dokter spesialis, dokter umum, maupun juga keperawatan kita. Secara branding, secara komersial kita tingkatkan juga, sehingga awareness dari masyarakat terhadap spesialistik yang kita miliki juga meningkat dengan baik. Ini ditunjukkan dari peningkatan persentase yang kita miliki ini. Next slide. Ya, secara financial performance kita bisa tunjukkan di sini memang pertumbuhan dari revenue 3 tahun terakhir include dengan 2 tahun di masa pandemi COVID-19 2021 dan 2022 memang terlihat signifikan naik. Memang terjadi penurunan di first half 2022 compared to 2021, seperti juga terjadi di grup-grup kesehatan yang lainnya karena sudah tidak adanya atau sangat minimnya pelayanan dari COVID-19 itu sendiri. Sehingga di sini kita membandingkan bagaimana peningkatan performance kita antara revenue non-COVID di tahun 2019 dengan di first half di tahun 2022 sendiri. Jadi kita bisa sampaikan bahwa revenue kita untuk pelayanan khususnya untuk pelayanan non-COVID itu adalah tumbuh sebesar 55%. Di mana pelayanan ini tentunya adalah merupakan translate atau terjemahan dari peningkatan dari performance kinerja kita baik di rawat jalan, rawat inap maupun juga untuk di surgery kita sendiri. Nah ini tentunya tertranslate juga atau terjemahkan juga ya di peningkatan EBITDA kita. Peningkatan EBITDA kita comparison antara non-COVID dengan non-COVID di tahun 2019 ke 2022 itu peningkatan yang terjadi di kita adalah sebesar 82%. Jadi peningkatan EBITDA ini sendiri terjadi tentunya adalah karena margin yang bisa kita dapatkan untuk pelayanan rawat inap dan juga surgery itu sangat baik. Di mana surgery kita banyak kita lakukan adalah surgery yang advance, baik oleh robotik surgery sendiri yang memang digawangi oleh dokter-dokter Ivan sini, maupun juga untuk tindakan-tindakan laparoskopi yang sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari seorang wanita atau seorang istri atau seorang pasangan untuk bisa mendapatkan buah hati. Di mana untuk beberapa permasalahan yang terjadi dari seorang wanita untuk bisa memperoleh atau mendapatkan kehamilan, itu contohnya ada endometriosis, mioma, dan yang lainnya, itu biasanya diperbaiki dengan tindakan operasi berupa laparoskopi maupun robotik surgery sendiri. Berikut juga untuk masalah yang terjadi dari pihak pasangan suami yaitu atau laki-lakinya itu adalah tindakan-tindakan yang terjadi baik laparoskopi maupun yang lainnya adalah tindakan untuk di urologi seperti itu. Nah sehingga ekosistem yang kita miliki ini adalah ekosistem yang saling menunjang dari pelayanan satu dengan pelayanan yang lainnya, terlepas dari pelayanan-pelayanan Center of Excellence yang lainnya. Berikut juga ditunjang dengan pemeriksaan-pemeriksaan diagnosa dan juga pemeriksaan lainnya yang disiapkan oleh diagnos laboratorium untuk menunjang dari keberhasilan pasangan untuk bisa mendapatkan buah hati. Nah, jadi ekosistem ini terbentuk yang bisa menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih advance, tindakan-tindakan surgery yang lebih advance, itu yang menyebabkan peningkatan dari revenue maupun EBITDA kita, non-COVID kita cukup signifikan untuk meningkat. Tentunya ini akan kita teruskan ke depannya. Next slide. Ya, jadi tentunya dari kinerja tersebut itu juga tertranslate dari cash kita sendiri ya, bahwa cash kita bisa kita lihat di screen ini adalah tumbuh dari tahun 2019, 2020, 2021 dan tentunya first half 2022. Di 2022 sendiri terjadi penurunan cash bagian compare to 2021 itu dikarenakan kita menggunakan cash adalah sebagian untuk kebutuhan dari peningkatan pembelian dari alat kesehatan kita yang kita pergunakan adalah untuk bisa melayani lebih banyak lagi di beberapa rumah sakit kita, terutama rumah sakit baru dengan adanya capex untuk alat kesehatan untuk menunjang baik pelayanan kesehatan di rawat jalan, rawat inap maupun surgery itu sendiri. Sedangkan untuk debt-nya sendiri kita memang memiliki plafon sebesar 1 triliun.
untuk kita pergunakan untuk pertumbuhan company kita, baik yang sudah terjadi maupun untuk ke depannya. Nah, kita lihat bahwa net debt to EBITDA kita juga masih sangat baik ya, sebesar 1,1 kali. Kemudian kita juga tentunya dari CFO kita, Pak Chun menjaga benar bagaimana kita bisa memaintain antara jumlah hari AR atau account receivable days kita dengan inventory days kita dengan account payable days kita. Nah, hal ini tentunya banyak ditunjang keberhasilannya, terutama terhadap inventory adalah salah satu subsidiary kita, Bunda Global Pharma, sebagai sentral procurement dari grup BMHS untuk bisa melakukan pembelian-pembelian dari distributor maupun prinsipal, kemudian melakukan negosiasi-negosiasi terhadap harga-harga dari obat-obatan dan juga kebutuhan alkes dan consumable lainnya, sehingga secara grup itu kita terjadi perbaikan dari harga pembelian obat-obatan maupun consumable tersebut. Kemudian diatur jumlah hari dari account payables-nya, sehingga kita bisa memaintain cash flow kita, balance sheet kita lebih baik lagi, tetapi tanpa harus kita menimbun jumlah dari obat-obatan atau consumable yang lebih besar. Ini yang kita akan tingkatkan dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sehingga bagaimana kita bisa melakukan procurement dengan baik akan menunjang sangat signifikan terhadap peningkatan EBITDA kita dari tahun ke tahun. Seperti itu. Next slide. Ya, ini semua report yang atau presentasi yang kita sampaikan adalah merupakan hasil yang secara berkesinambungan terjadi ya. Di sini kita bisa memperlihatkan bahwa Haiger atau kontribusi tertinggi kita tetap berasal dari core bisnis kita, yaitu untuk pelayanan non-COVID itu sendiri. Apa yang sudah kita siapkan sebagai Center of Excellence, sebagai produk, sebagai services dan pelayanan di grup kita, ini yang kita kembangkan secara terus-menerus dari tahun ke tahun. Jadi kalau kita melihat meskipun ada warna biru merupakan pasien COVID, di mana pasien COVID itu sendiri, kita tetap pada saat itu kita tetap bisa mengkonversikan hampir 50% dari jumlah tempat tidur kita untuk pelayanan COVID-19. Tetapi kita bisa melihat kita tetap bisa menjaga pertumbuhan dari pelayanan non-COVID kita sendiri. Pada saat terjadinya pandemi COVID-19 itu sendiri, tetap terjadi pertumbuhan untuk pelayanan non-COVID-nya. Nah, sehingga pada saat tahun 2022, baik first quarter maupun second quarter, itu kita bisa melihat bahwa pelayanan untuk non-COVID tetap tumbuh sampai sejumlah 36% compared to first quarter di tahun 2020. Next slide berikutnya. Ya, ini tentunya juga seiring dengan pertumbuhan cycle atau pasien dari Morula IVF klinik kita. Pertama yang bisa saya sampaikan, mungkin di awal-awal kita menjalankan operasional di klinik Morula IVF, cycle atau pasien yang banyak itu mungkin didapat oleh klinik kita yang ada di Jakarta maupun di Surabaya dan juga di Makassar. Tetapi tadi kita sudah sampaikan bahwa kita memiliki 126 lebih klinik fertility Indonesia, itu merupakan klinik-klinik fertility yang berada di second tiers atau kabupaten atau yang lebih rendah di Indonesia, di mana mungkin 70%-nya berada di wilayah Jawa, sedangkan 20-30%-nya berada di luar Jawa. Dengan klinik fertilitas tersebut, kita bisa mengedukasi, memberikan awareness kepada masyarakat lebih luas lagi, apa-apa saja pelayanan yang ada di klinik Morula IVF itu sendiri. Sehingga klinik fertilitas yang berjumlah 126 klinik tadi itu bisa menyumbang dan juga merefer pasien kepada klinik Morula yang berada di 10 cabang di Indonesia. Sehingga pertumbuhan yang terjadi secara signifikan untuk cycle maupun pasien
pada saat tahun 2022 ini tidak hanya berada di klinik Morula IVF Jakarta, tetapi juga di cabang-cabang kita yang berada di luar Jakarta, luar Surabaya maupun luar Makassar. Nah, ini tentunya akan kita spread, kita akan perluas dan kita akan tingkatkan lebih signifikan lagi baik tahun ini maupun tahun depan untuk bisa secara signifikan semua cabang memperoleh cycle yang pertumbuhannya baik tentunya ya, di mana ini kita tidak juga hanya bertahan di 10 klinik IVF, tentunya nanti kita akan tumbuh kembali dengan melihat market di kota-kota besar yang ada di Indonesia untuk bisa menambahkan lagi dari sisi kedekatan kita untuk mendapatkan pasien-pasien di daerah. Pada awal 2022 tentunya di first quarter itu memang terjadi beberapa penurunan dari cycle. Kita ketahui bahwa setelah 2 tahun pandemi COVID-19 itu terjadi, mungkin masyarakat Indonesia jarang yang bisa mudik ya, karena ada larangan dan juga ada konsekuensi untuk tertular, sehingga pada saat COVID-19 itu 2022 sudah mereda, mereka mendahulukan untuk bisa menikmati waktu untuk berpuasa, kemudian beridul fitri, sehingga secara pelayanan COVID-19, pelayanan dari Morula IVF itu sendiri memang terjadi penurunan. Tetapi pada saat bulan Juni 2022 itu setelah Idul Fitri selesai, peningkatan kita secara signifikan melebihi dari 500 cycle dalam waktu 1 bulan, di mana bulan-bulan sebelumnya dari Januari sampai dengan bulan Mei cycle kita itu berkisar antara 400-450, sehingga peningkatan cycle-nya sangat signifikan. Nah, ini yang bisa kita sampaikan, termasuk pada saat COVID-19 sendiri 2 tahun terjadi, Morula Klinik di bawah Dr. Ivan sini memutuskan untuk tetap beroperasi, di mana pada saat tersebut pertumbuhan cycle bisa kita lihat di layar kita masing-masing, itu terjadi secara signifikan, baik tahun 2021 khususnya Juni pada saat Dr. Ivan memutuskan untuk membuka terjadi peningkatan yang signifikan, kemudian diteruskan di tahun 2021 akhir dan sampai 2022 ini. Itu perkembangan yang bisa saya sampaikan tentang Morula Klinik kita. Next slide. Ya, diagnos laboratorium sendiri sebagai salah satu unit bisnis kita bisa melihat bahwa pada saat COVID-19 terjadi sendiri, pandemi COVID-19 terjadi di tahun 2020 dan 2021, bisa kita bilang bahwa sangat signifikan untuk menangani pemeriksaan atau tes COVID itu sendiri. Nah, sehingga kita ketahui mungkin 50% lebih dari pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia tentunya menunjang dari screening terhadap tes COVID-19 ini sendiri. Nah, itu bisa dibuktikan dengan kecepatan dari diagnos laboratorium untuk bisa beradaptasi terhadap kebutuhan pasar, baik itu untuk kebutuhan traveler, kebutuhan untuk screening, maupun kebutuhan untuk pemeriksaan dan penyembuhan pasien COVID. Tetapi pada saat pasien COVID-19 itu sendiri sudah turun secara signifikan, diagnos laboratorium tentunya sudah menyiapkan pelayanan-pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan Morula IVF, yang berhubungan juga dengan rumah sakit kita, baik ibu dan anak maupun juga pemeriksaan-pemeriksaan center of excellence yang lainnya. Sehingga terjadinya penurunan COVID-19 yang berakibat dari kepada penurunan screening atau tes COVID-19 itu sendiri, baik PCR maupun juga antigen, itu bisa cepat langsung di-switch untuk pelayanan-pelayanan kesehatan yang lainnya, baik itu penegakan untuk screening, diagnosa, maupun untuk penunjang keberhasilan dari cycle yang ada di Morula IVF sendiri. Sehingga kedepannya kita sangat positif ya dengan pengembangan pelayanan yang ada di klinik Morula, diagnos laboratorium sendiri. Next. Ya, kita masuk ke expanding presence kita. Next slide. Ya, dari pada saat kita
IPO kemarin kita menyampaikan bahwa kita akan bertumbuh sebesar 20% di dalam pertumbuhan jumlah tempat tidur kita. Tetapi dari IPO kita di Juli 2021 sampai dengan first half di 2022, kita bisa menyampaikan bahwa kita telah menambah rumah sakit hingga berjumlah 9 rumah sakit, ya. Jadi dengan penambahan tempat tidur di tahun 2021 sebesar 478, kemudian tumbuh menjadi 639. Jadi kita sudah berhasil untuk melakukan penambahan baik akuisisi maupun juga kita sedang melakukan greenfield, yaitu pendirian rumah sakit. Nah, jadi dengan bertambahnya jumlah tempat tidur ini yang menyebabkan kita masih memiliki ruangan yang cukup besar untuk bisa terjadinya pertumbuhan baik revenue, EBITDA maupun kinerja operasional kita sendiri. Begitu juga dengan diagnos laboratorium dari tahun 2021 berada di 34 klinik, kita bisa mengembangkan di first half 2022 ini kita tutup dengan pertumbuhan klinik-klinik secara signifikan hingga berjumlah 40 klinik. 40 klinik ini tentunya nanti klinik-klinik yang baru di diagnos laboratorium juga akan menyumbang untuk penambahan jumlah dari tesnya, yang tentunya adalah tes dari non-COVID itu sendiri. Next slide. Ya, ini beberapa yang bisa kita tampilkan dari tampilan dari rumah sakit yang telah kita akuisisi, kemudian kita melakukan renovasi, kemudian kita juga melakukan perbaikan di dalam hal untuk peralatan kesehatannya, dan juga kita membuat standarisasi yang tidak jauh berbeda dengan pelayanan kesehatan dari existing rumah sakit ibu dan anak, bunda maupun rumah sakit umum kita. Untuk rumah sakit ibu dan anak sendiri, kita sudah menambah baik itu di RSIA Az-Zahra yang berada di Kota Palembang. Kemudian kita juga menambah satu rumah sakit khusus, yaitu Rumah Sakit Jantung Paramarta di Kota Bandung. Kita menambah satu rumah sakit umum Citra Harapan yang berada di Bekasi dengan 100 tempat tidur. Kemudian kita juga sedang mempersiapkan rumah sakit ibu dan anak Bunda Morula yang berada di Pusura, Surabaya. Sedangkan yang di tengah bawah ini adalah tampilan dari salah satu klinik kita yang berada di Denpasar, Bali, yang sedang kita siapkan untuk proses perizinannya menjadi rumah sakit ibu dan anak. Sedangkan foto yang paling kanan di bawah adalah foto dari pemasangan tiang pancang. Sekarang sudah berjalan untuk persiapan pengerjaan berupa struktur bangunan untuk kita selesaikan di tahun depan, berupa rumah sakit umum dengan 100 tempat tidur. Next slide. Ya, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi dengan pertumbuhan Bunda yang terjadi baik dari tahun 1973 dengan sampai 2022 ini, tentunya akan kita lanjutkan kembali, yaitu perbaikan-perbaikan dari pelayanan kesehatan kita secara menyeluruh di ekosistem kita. Pelayanan kesehatan yang pertama yang kita siapkan adalah tentunya bagaimana kita menetapkan Center of Excellence, bagaimana kita bisa mendelivery pelayanan-pelayanan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian kita memperbaiki secara operasional kita, tentunya yang tadi seperti yang saya sampaikan, baik itu dengan central procurement untuk perbaiki COGS kita, memperbaiki dari MPP kita, dan juga yang menghasilkan tentunya adalah peningkatan dari persentase EBITDA kita maupun juga dari revenue kita sendiri. Tentunya pengembangan dari Center of Excellence ini kita masih berpegangan bahwa kekuatan dari BMHS atau Bunda itu adalah pelayanan ibu dan anak, IVF, dan juga penegakan diagnosa dengan pemeriksaan dari diagnos laboratorium, tetapi juga ditunjang oleh beberapa Center of Excellence yang dipergunakan untuk tentunya memperbaiki sebuah family masyarakat Indonesia di dalam hal kualitas hidupnya. Nah, yang paling kanan kita bisa melihat bahwa revenue kita terbesar masih datang dari existing rumah sakit yang sudah kita miliki,
Sedangkan 4 rumah sakit baru kita masih memiliki ruang yang sangat besar untuk penambahan revenue maupun EBITDA untuk 1-2 tahun ke depannya. Sehingga kita sangat positif ya bahwa secara kinerja kita akan tumbuh terus dari hasil 4 rumah sakit yang sudah kita akuisisi sebelumnya, ditambah dengan rencana atau pembangunan yang sedang berjalan di Rumah Sakit Umum Vida Bekasi. Next slide. Baik, Pak Yudi, mohon maaf Pak, Ya. sedikit izin mengingatkan untuk waktu kita dalam pemaparan sisa sekitar 5 menit lagi ya Pak, termasuk tanya jawab. Maaf. Oke, Izin ya, Pak. mungkin ke slide berikutnya. Ya, strengthen of our core, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Next slide. Ya, jadi secara standarisasi untuk peningkatan quality kita, tentunya SDM merupakan isu yang terbesar dari healthcare. Bagaimana ketersediaan dari SDM, terutama adalah dokter-dokter spesialis, dokter umum, dan juga keperawatan kita. Kita sendiri di ekosistem kita memiliki Bunda Diklat, ya, untuk pelatihan-pelatihan atau training-training kita, untuk bisa kita memastikan kualitas yang baik. Kita juga bekerja sama ya tentunya dengan MOU yang telah kita miliki dengan Airlangga University dan juga Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, baik untuk kebutuhan research, baik untuk pelayanan kepada masyarakat, baik untuk fellowship maupun juga pendidikan yang lainnya. Di dalam hal standarisasi tadi saya sudah sampaikan bahwa Klinik Morula memiliki akreditasi internasional dari Australia, dan 2 rumah sakit kita, RSU Bunda Menteng dan juga di RSI Bunda Menteng, kita juga sudah terakreditasi dari ACHS, yaitu Australian Accreditation untuk hospital atau untuk rumah sakit. Next slide-nya. Ya, dan dalam hal untuk perbaikan dari sistem operasional kita sudah melakukan pemetaan atau mapping ya bersama dengan McKinsey, yaitu untuk melihat pain point yang terjadi di dalam pelayanan kesehatan. Tentunya yang utama adalah bagaimana onboarding proses atau proses masuknya pasien, mulai melakukan pendaftaran, kemudian waktu tunggu untuk bertemu dokter spesialis, mengambil obat, pemeriksaan radiologis, sampai pembayaran di kasir. Baik itu rawat jalan maupun rawat inap, kita sudah melihat di mana-mana saja bloknya atau pain point-nya untuk kita perbaiki ke depannya. Next slide-nya. Next slide, please. Ya, ini adalah beberapa kegiatan, foto-foto yang kita lakukan untuk memperbaiki dari pain point tersebut. Percepatan yang kita lakukan tentunya adalah untuk perbaikan dari patient journey itu sendiri. Next slide. Ya, sorry, sebelumnya. Slide sebelumnya. Ya, salah satu yang kita sedang jalankan dan kita selalu mempersiapkan untuk perbaikan tentu tidak lepas dari digitalisasi. Digitalisasi ini kita pergunakan adalah untuk perbaikan dari patient journey tadi, mempermudah untuk pasien-pasien kita melakukan pendaftaran, melihat fasilitas kita berada di daerah mana saja untuk memudahkan mereka berkunjung dan melakukan pengobatan, untuk memilih dokter yang tepat buat masyarakat, kemudian melihat untuk pelayanan-pelayanan kesehatan yang kita miliki, memilih hari, memilih jam untuk melakukan konsultasi maupun juga appointment lainnya yang dibutuhkan. Tentunya ini bukan hanya untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit, tetapi juga adalah pelayanan kesehatan di Morula IVF, kebutuhan untuk medical check-up maupun pemeriksaan-pemeriksaan lainnya di diagnos laboratorium, dan juga nantinya adalah kebutuhan pembelian obat-obatan maupun consumable lainnya yang bisa didapatkan dari Bunda Global Pharma. Ini nantinya akan menjadi terintegrated di satu web apps kita sendiri yang akan kita kembangkan secara terus-menerus baik tahun ini, tahun depan, dan berikutnya untuk memudahkan patient journey, kemudian mengembangkan untuk program loyalty yang ada di Bunda Medik sendiri. Next slide-nya.
Ini adalah beberapa NPS ya, Net Promoter Score yang kita nilai dengan perbaikan-perbaikan yang kita miliki. Kita harapkan waktu tunggu yang semakin sedikit, kemudian appointment yang lebih mudah, kemudian menunggu untuk pelayanan kesehatan baik itu consultation, pembayaran di cashier yang dari waktu ke waktu tentunya akan lebih pendek lagi sehingga pasien tidak perlu menghabiskan waktu lama untuk di rumah sakit. Next slide. Ini yang sudah saya sampaikan tadi adalah beberapa akreditasi baik nasional maupun internasional yang sudah kita miliki di grup kita secara keseluruhan. Next slide. Oke, next slide. Ya, jadi tadi kita sudah sampaikan bahwa kita mengembangkan ekosistem kita juga memiliki klinik pintar dengan 150 klinik lebih di Indonesia, kemudian kita juga memiliki jaringan laboratorium maupun Bunda Global Pharma yang bekerja sama dengan klinik pintar yang kita beri branding sebagai Bunda Pintar, yaitu perpanjangan dari services yang ada tentunya yang ada di Bunda Medical Care sendiri, sehingga pelayanan kita bisa lebih jauh lagi dimanfaatkan oleh masyarakat-masyarakat baik di tingkat kabupaten maupun yang lebih rendah. Baik itu merupakan pelayanan pemeriksaan laboratorium, kemudian pembelian obat-obatan, termasuk juga kebutuhan untuk telemedicine atau teleconsultation tanpa harus datang terlebih dahulu ke rumah sakit kita, tetapi mereka bisa berkonsultasi baik itu untuk kebutuhan IVF atau bayi tabung, baik itu kebutuhan pemeriksaan kesehatan yang lainnya, termasuk untuk jemput bola terhadap kebutuhan medical check-up kita. Next slide. Ini sudah saya jelaskan bahwa klinik IVF sangat membantu bagi pengembangan atau awareness dan edukasi bagi masyarakat Indonesia di daerah-daerah yang berada di tingkat yang lebih rendah lagi. Next slide. Oke, jadi saya rasa sudah saya sampaikan semua ya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada Bunda Medical Care System. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pemaparan yang komprehensif dari kinerja maupun juga target yang akan dicapai dari PT Bunda Milik Tbk. Mengingat waktu yang kita miliki ini terbatas, mungkin langsung saja Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang telah disampaikan oleh hadirin sekalian yang masuk melalui kolom Q&A. Mungkin mohon maaf, untuk pertanyaan belum bisa kami bacakan satu persatu, mungkin kami akan rangkum pertanyaan yang akan masuk dan akan dibacakan secara langsung untuk dijawab langsung oleh perwakilan Bapak Ibu dari manajemen perseroan. Mungkin untuk pertanyaan pertama langsung saja saya bacakan. Yang pertama dari kolom Q&A sudah masuk pertanyaan dari Ibu Amalia dari Harian Kontang. Pertama, bagaimana realisasi CAPEX hingga saat ini? Realisasi CAPEX perseroan hingga saat ini. Yang kedua, bagaimana proyeksi pendapatan dan laba BMHS di sepanjang 2022? Dan yang ketiga, bagaimana target membangun ataupun akuisisi rumah sakit baru hingga saat ini? Serta bagaimana rencana bisnis di tahun depan yang akan dilakukan oleh BMHS. Nah, mungkin cukup banyak pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Amalia ini terkait dengan realisasi CAPEX, proyeksi pendapatan di sepanjang 2022, target untuk akuisisi rumah sakit baru, hingga rencana bisnis tahun depan. Untuk pertanyaan ini mungkin dapat saya persilahkan kepada Bapak Cincun Wijaya, mungkin selaku Finance Director, untuk dapat menjawab pertanyaan. Kami persilahkan, Pak. Terima kasih. Saya jawab dulu dari nomor 1, bagaimana realisasi CAPEX hingga saat ini. Sampai dengan first half 2022, kita sudah spending 318 miliar. Itu semua mayoritas dari akuisisi baru kita di Rumah Sakit Cita Harapan Bekasi, Rumah Sakit Jantung Paramata di Bandung, Pusura Surabaya untuk Rumah Sakit Bunda Murula, dan Vida Bekasi. Serta sisanya dari pelatihan medis. Untuk itu nomor poin nomor 1. Nomor poin nomor 2, bagaimana proyeksi pendapatan dan laba kita di sepanjang 2022 ini. Seperti yang kita lihat,
kita mengharapkan di semester 2 ini lebih bertumbuh dibandingkan semester 1. Pertumbuhan baik itu di level laba itu EBITDA kita di level semester 1 itu diraih di 169M, kita akan tumbuh 10% minimal untuk di semester 2 ini, atau kalau misalnya kita bisa rangkum ya 350M ya untuk target kita EBITDA di tahun 2022 ini. Bagaimana pula target membangun atau akuisisi rumah sakit hingga kini, target ekspansi seperti yang dijelaskan oleh Pak Yudi, kita setahun itu 2-3 rumah sakit, dan sampai first half 2022 kita sudah memenuhi untuk mengakuisisi 3 rumah sakit yang seperti disebutkan, Cita Harapan Bekasi, Rumah Sakit RSCP Paramata Bandung, dan Pusura. Untuk yang nomor 4, bagaimana dengan rencana bisnis tahun depan? Mungkin dari sini pihak dari Pak Yudi bisa membantu Pak untuk arahannya bagaimana dengan rencana bisnis tahun depan. Terima kasih Pak Cuncun. Jadi tentunya pertumbuhan untuk dari tahun ke tahun kita berharap untuk akan jauh lebih baik lagi ya. Kita bisa melihat bahwa kondisi COVID-19 sendiri sudah bisa terkontrol dengan baik. Penurunan juga sudah drastis ya terjadi di Indonesia. Itu kita sangat bersyukur dengan support dari pemerintah yang sangat baik tentunya melalui Kementerian Kesehatan. Jadi pertumbuhan yang kita sampaikan untuk tahun 2023 secara revenue sendiri adalah sebesar 20-30% yang kita harapkan tumbuh ya di ekosistem kita. Sedangkan untuk pertumbuhan dari EBITDA kita sendiri seperti yang tadi saya sampaikan, di tahun 2022 ini first half kita bisa mendapatkan 23% dari revenue kita untuk EBITDA-nya. Tentu dengan pertumbuhan 20-30% dari revenue, di tahun depan kita bisa berharap untuk peningkatan EBITDA kita dengan melakukan efisiensi dan efektivitas dari pelayanan kinerja kita. Mungkin kita bisa membukukan, saya targetkan untuk bisa mencapai di angka 24%. Nah, itu yang bisa kita sampaikan ya untuk pertumbuhan di tahun 2023. Sedangkan 2022 sendiri, kalau kita melihat dari pencapaian EBITDA kita di first half kita di 169 miliar, jadi kita targetkan untuk di akhir tahun 2022 ini adalah EBITDA kita sebesar 350 miliar, seperti itu. Untuk rencana pembangunan kita, tadi sudah di pengembangan sudah disampaikan oleh Pak Cuncun, sedangkan untuk rencana bisnis kita sendiri, tentunya tadi sudah saya sampaikan sendiri bahwa akuisisi-akuisisi yang sudah terjadi di beberapa bulan kebelakang ini akan kita maksimalkan untuk kinerjanya secara keseluruhan. Kemudian juga ditunjang dengan penguatan Center of Excellence maupun partnership yang kita lakukan untuk bisa meningkatkan kualitas dari SDM kita, yang tentunya hasilnya adalah tingkat medical outcome yang akan baik. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak atas penjelasan dan juga pemaparannya. Mungkin saya akan bacakan untuk pertanyaan terakhir dari para peserta Public Exposed Live untuk BMHS. Yang terakhir dari Bapak Alexander Hilarius Fuad F. Mohon izin bertanya, apakah strategi BMHS untuk bersaing dengan para pesaing? Apakah akan tetap fokus pada market segmen ibu dan anak atau ekspansi kepada segmen umum? Apakah inovasi jasa layanan bayi tabung akan menjadi sebuah keunggulan yang dikembangkan di masa depan? Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan berikut, saya coba persilahkan Bapak Nur Hadi Yudianto ya Pak, untuk dapat menjawabnya sekaligus menjadi pertanyaan terakhir. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Moderator. Jadi terima kasih juga buat penanya Pak Alexander. Jadi kita sudah sampaikan dalam pemaparan tadi di presentasi kita bahwa kita memiliki Center of Excellence memang sudah sangat kuat tentunya ya. Terlepas dari kita memang akan mengembangkan beberapa pelayanan yang lagi
yang dimana pelayanan ini yang kita kembangkan tentunya adalah justru untuk memperbaiki dari Center of Excellence kita, baik itu untuk perbaikan di laboratorium, research kita, kemudian juga untuk training dan juga untuk digital dan juga genomik kita. Jadi pelayanan ibu dan anak memang tetap merupakan pelayanan utama kita, karena dari ibu dan anak ini kita bisa melakukan pelayanan kesehatan untuk sebuah keluarga di Indonesia, di mana nanti ada kebutuhan dari pihak bapak sendiri, dari orang tuanya, dari cucunya, dan yang lain sebagainya. Nah, sehingga kekuatan kita tetap mempertahankan di ibu dan anak, tetapi Morula ini merupakan sebuah awal dari keluarga itu sendiri. Kita bisa melihat di screen kita semua ya, di sini di BMHS, tagline kita yang sudah inisiasi oleh Dr. Ivan Sini sendiri adalah From Embryo Throughout Life. Jadi healthcare ekosistem kita itu dimulai dari embrio. Persiapan embrio itu sendiri disiapkan oleh Morula IVF kita. Dengan keberhasilan di Morula IVF, dengan embrio untuk berubah menjadi sebuah janin, menjadi sebuah kandungan, kemudian kelahiran anak dan tumbuh kembang hingga dewasa dan menjadi geriatrik, itulah merupakan rantai dari ekosistem kita. Nah, ekosistem ini kita sudah sangat kuat, tentunya ini akan kita implementasikan juga di pelayanan-pelayanan kesehatan kita yang baru untuk tumbuh dan berkembang lebih luas lagi di Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin masih banyak pertanyaan yang masuk pada kolom chat, namun mengingat waktu yang kami miliki terkait dengan acara Public Expose Live 2022 ini, mungkin pertanyaan dan jawaban yang sudah disampaikan merupakan pertanyaan dan juga sesi tanya jawab terakhir dalam Public Expose PT Bunda Medik TBK pada kesempatan kali ini. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada pertanyaan yang belum sempat dibacakan ataupun dijawab secara langsung. Jika masih terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat dipersilakan untuk menghubungi Investor Relation ataupun unit terkait dari PT Bunda Medik TBK melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Kami ingatkan juga kembali Bapak Ibu bahwa pada akhir sesi ini akan ada pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Untuk berpartisipasi dalam pengundian, mohon dapat mengisi kuesioner untuk dapat meningkatkan layanan dan kualitas acara kita di tahun depan. Link kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sebelum kami tutup acara Public Expose Live 2022 pada kesempatan kali ini, kami persilahkan kepada Bapak Ivan Rizal Sini untuk dapat memberikan closing statement yang akan disampaikan kepada publik maupun kepada investor. Kepada Bapak Ivan Rizal Sini, kami persilahkan. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan terutama kepada IDX, OJK, KCKP, dan juga tentu para publik dan investor yang sangat banyak membantu memberikan dorongan kepada kami untuk mengembangkan layanan kesehatan Indonesia. Dan semua excitement yang kita sampaikan pada siang hari ini kami harapkan bisa menjadi suatu landasan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Kami yakin bahwa keberhasilan dari layanan kesehatan di Indonesia adalah dari keyakinan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dukungan dari semua masyarakat untuk berkembangnya industri layanan kesehatan lebih besar di Indonesia perlu modal yang baik. Dan marilah kita dukung pasar modal Indonesia untuk mendukung bisnis di Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Bunda Medik TBK. Mari kita berikan aplaus untuk para penyaji dari PT Bunda Medik TBK. Sebagai informasi, tayangan Public Expose PT Bunda Medik TBK dapat ditonton ulang di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Manajemen PT Bunda Medik TBK
dan juga kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam Public Expose PT Bunda Magic Tbk 2022. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan diadakan di ke depan hari. Maju terus pasar modal Indonesia.